Halo, balik lagi di Males Tutor. Kali ini kita akan coba belajar sedikit tentang pivot table di Microsoft Excel. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa sih pivot table itu? Jadi, ini adalah merupakan fitur dari Microsoft Excel, gunanya untuk memilih fitur lebih banyak. Karena memiliki fitur yang melimpah, maka pivot table ini juga banyak kelebihannya dibandingkan dengan tabel yang standar. Salah satu contoh kelebihannya adalah dia dilengkapi dengan fitur field, kemudian dilengkapi dengan fitur filter, kemudian dilengkapi dengan built-in formula. Nah, yang dimaksud dengan fitur field, kalau kita pengen sortir data ya, datanya banyak, kita pengen coba cari data beberapa aja. Contoh, kita bikin tabel, kemudian tabelnya banyak, tanggal transaksi, nama kota, merek, penjualan, dan lain sebagainya. Kalau datanya banyak, kita pengen tampilin semuanya, itu agak cukup repot kalau kita cari satu-satu. Makanya diperlukan fitur field, biar hanya beberapa aja yang bisa kita tampilkan. Mungkin dengan adanya banyak field juga, ini mengakibatkan tabel tersebut menjadi terlalu kompleks. Nah, biar nggak terlalu kompleks, kita bisa menyembunyikan ya. Jadi fieldnya itu kita sembunyiin, nggak semuanya kita tampilkan. Dengan demikian, tabel tersebut hanya akan menampilkan data yang relevan aja. Kalau filter ya dilengkapi dengan fitur filter, kita akan lebih banyak dan lebih lengkap jika dibuat dengan dalam format. Contoh, kita pengen ngebuat sebuah filter berbentuk menu drop down, biasa disebut dengan report filter. Nah, secara langsung di dalam sheet tanpa harus menggunakan kode program VBA. Jadi menu drop down ini akan langsung memerintahkan pivot table itu untuk menyajikan data yang relevan aja. Kemudian kalau misalnya menggunakan built-in function, tujuannya adalah kita nggak perlu lagi tuh nulis fungsi dan juga formula untuk mengetahui total penjumlahan, rata-rata deret nilai, persentase, dan lain sebagainya. Jadi nggak perlu kita hitung satu-satu lagi karena sudah otomatis menggunakan built-in function. Nah, ayo lanjut aja, langsung kita coba praktekin. Sebenarnya harusnya datanya banyak ya, tapi sebagai contoh ini kita coba menggunakan 20 data aja. Sebenarnya kalau menggunakan data sedikit ini agak lebih berlebihan. Harusnya datanya tuh seratusan atau bahkan ribuan. Tapi nggak apa-apa, buat contoh aja gimana cara menggunakan pivot table. Yang pertama adalah kita siapin datanya dulu. Kalau di sini kita menggunakan 20 data. Kemudian kita pergi ke insert. Tapi sebelum itu kita blok dulu nih datanya. Dari insert, dari situ ada fitur yang namanya adalah pivot table. Nah, ini dia. Nah, di sini sebenarnya kita bisa milih nih, mau bikin tabel baru atau langsung aja berada dalam satu tabel yang sama dengan sheet 1 ini gitu ya, bersandingan dengan tabel datanya. Tapi kita coba pakai tabel baru dulu deh biar nggak terlalu berantakan. Nah, kalau udah selesai, maka dia akan menampilkan pivot table field. Nah, ini kita bisa checklist semuanya atau beberapa aja. Kalau kita checklist semuanya kan sebenarnya menampilkan seluruhnya. Tapi kan tadi kita pengennya adalah menampilkan beberapa aja. Jadi kita boleh memilih beberapa field-field yang mau kita tampilkan. Ya. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Jadi kita bisa memilih tuh beberapa aja. Kita bisa melihat juga row table-nya. Ada Android TV, ada Aqua, ada Canon, ada LG, ada Microsoft, Miyako, Nikon, dan sebagainya. Bukan endorse, tapi ini adalah datanya. Kalau kita lihat data yang sebelumnya kan sebenarnya tadi udah banyak banget tuh, Nikon ada berapa, Android TV ada berapa, Aqua ada berapa, Canon ada berapa, dan seterusnya. Tapi kita nggak pengen tampilin semuanya, kita pengennya adalah kita kelompokin. Ini adalah fungsi dari field. Nah, selanjutnya kalau kita pengen bikin report card, kita tinggal kembali lagi ke datanya, kita blok lagi. Setelah itu kita pergi ke insert dan pilihnya adalah create pivot card. Caranya sebenarnya sama seperti yang sebelumnya gitu. Kemudian kalau kita klik OK, kita akan kembali juga. Kita akan tampilkan dengan pivot card field. Di sini kita bisa memilih juga bagian mana aja yang mau kita tampilkan. Ya, sebagai contoh seperti ini. Dan ini juga kita bisa rubah juga ya, bisa kita ganti desainnya. Desain dari cardnya itu seperti yang pengen kita tampilkan aja. Ya, saya ambil contoh yang ini deh ya. Nah, ini adalah hasil akhir dari penggunaan pivot card. Jadi datanya yang tadi udah kita sorting, ini kita ubah menjadi berbentuk card. Kalau tadi masih menggunakan drop down, kita masih mencari beberapa. Kalau ini sudah kita ganti menjadi card. Nah, selanjutnya sekarang kita gabungin nih antara si field dengan menampilkan data dari cardnya juga. Enak-enaknya itu menggunakan dua field ya. Jadi kita coba untuk
kita copy dulu field 1, kemudian kita pastekan di sebelahnya aja nggak apa-apa. Sebagai contoh aja. Sekarang kita udah punya 2 field, kita boleh memilih beberapa juga data yang mau kita tampilkan. Field 1 atau field 2 kita boleh, terserah kalian mau pilih yang mana. Kita sebagai contoh seperti ini aja dulu. Nah setelah itu apa? Sebenarnya sama caranya, tinggal kita blok, kemudian kita pergi ke insert, terus kita pilih data pie atau donut card gitu ya. Setelah itu yang keduanya kita juga bisa samain, yaitu adalah kita blok ya, kita insert, kemudian kita pilih card yang berikutnya. Simple ya. Jadi ini adalah penggunaan dari viewport card. Nah setelah itu baru deh kalian boleh rapihkan sedikit-sedikit gitu ya, biar lebih rapi tampilannya atau lebih sedikit, itu adalah kehendak kalian. Alright, mungkin ini aja dulu untuk viewport table. Next mungkin kita akan coba yang lain lagi. Pantengin terus, semoga bermanfaat.